Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, di mana dalam kegiatan penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor dan juga pihak-pihak lainnya. Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah senilai sekitar ratusan juta. Tentu barang bukti ini nanti akan terus didalami, masih di tahap penyelidikan, dan siang ini dijadwalkan untuk gelar perkara. Dan KPK tentunya prihatin dan menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kampus, di ruang-ruang pendidikan, karena ruang-ruang pendidikan semestinya menjadi ruang intelektual, menjadi ruang pembelajaran, ruang-ruang ilmu pengetahuan sekaligus penanaman nilai dan karakter. Namun kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa. Pembicaraan awal di dalam itu rencana delik atau pasal yang digunakan di Purwokerto ini apa, Mas? Ini masih dalam diskusi. Nanti dalam gelar perkara tentu akan dipaparkan secara utuh bagaimana dugaan praktik-praktik itu dilakukan, bagaimana kemudian pemenuhan unsur pasalnya, termasuk pihak-pihak yang kemudian punya peran penting dalam konstruksi perkara tersebut. Mas, mempertegas saja. Dalam OTT tersebut, rektor dari Unsur itu kebetulan ditangkap di Jakarta. Terus kemudian apakah memang benar ada semacam peran dari keponakan rektor yang juga mempengaruhi terkait penerimaan calon mahasiswa yang kemudian berujung dengan suap melalui jalur mandiri? Ya. Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, ini diduga terkait dengan penerimaan mahasiswa diantaranya di Fakultas Kedokteran, dan memang ada sejumlah uang bernilai ratusan juta untuk bisa masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran di sana. Dan diduga memang ada layering dalam penerimaan tersebut, namun tentu pihak-pihak siapa saja yang berperan dan bagaimana mekanisme ataupun proses-proses penerimaan itu dilakukan, kami nanti akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers sore ini rencana. Dalam pemantauan TV pukul 03.55 itu ada ikut seorang artis juga yang dibawa dalam rombongan artis yang berangkat dari stasiun Gambir menuju KPK dan ikut dibawa dan diamankan. Bisa dikonfirmasi? Nanti kami cek ya pihak-pihak siapa saja yang diamankan dan dibawa, karena memang dari 12 orang yang diamankan pada tahap
awal, kemudian 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta, salah satunya adalah Wakil Rektor Unsud. Tadi disampaikan terkait soal dugaan penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang nilainya itu hampir 700 juta per calon mahasiswa. Dan dari 8 atau 9 orang yang sekarang ada di dalam itu ada seorang guru besar ilmu hukum pidana itu ikut diangkut. Artinya apa, ini juga terkait penerimaan di Fakultas S2 Fakultas Hukum. Nanti tim tentu akan dalami apakah praktik-praktik ini hanya terjadi pada penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran atau juga terjadi di fakultas-fakultas lainnya. Oke. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Pintaro tapi. Mas, tadi terlihat ada mobil tahanan baru. Itu apakah KPK memang benar punya mobil tahanan baru atau seperti apa? Benar, jadi KPK memang melakukan peremajaan atas kendaraan untuk mobil tahanan. Jadi memang sebelumnya ada 5 kendaraan mobil tahanan KPK yang memang sudah cukup usang ya, atau masa manfaatnya sudah habis, sehingga kemudian dilakukan lelang. Jadi pada lelang pada tahap kemarin itu ada 5 mobil tahanan yang laku ya, sehingga dibutuhkan tambahan mobil tahanan baru. Dan dari proses pengadaan tersebut ada 3 unit mobil tahanan yang kemudian siap untuk menambah operasional yang dibutuhkan untuk membawa tahanan KPK. Itu selisih antara uang lelang yang diterima dari penjualan mobil tahanan lama dengan membeli 3 yang baru itu selisihnya jauh atau menambah berapa lah? Ya tidak terlalu banyak ya, karena memang 5 mobil yang laku lelang ini kan oleh KPK juga dirawat dengan baik, sehingga ini penting untuk menjaga nilai ekonomis ketika dilakukan lelang, sehingga pada saat melakukan pembelian mobil baru ini tidak cukup banyak melakukan penambahan. Artinya bahwa dengan penambahan mobil tahanan ini mengindikasikan akan lebih banyak OTT ke depan atau gimana? Ya, artinya memang ada kebutuhan dari KPK untuk membawa tahanan, karena seringkali kita melihat aktivitas-aktivitas membawa tahanan KPK tidak hanya di lingkup Jakarta saja, karena juga kegiatan KPK seringkali dilakukan di luar kota, sehingga tentunya dibutuhkan kendaraan-kendaraan untuk membawa tahanan yang tentunya proper ya, standar keamanannya seperti apa gitu ya, itu semuanya kami perhatikan. Maksudnya kapasitas berapa tahanan dalam satu mobil? Nanti detailnya kami cek ya, karena memang dalam mobil tahanan tersebut ada juga slot bangku untuk waltah atau pengawal tahanan. Ya, ini juga untuk menjaga tahanan pada saat berada di dalam mobil. Mobilnya tipe apa, Mas? Mobilnya warna hitam, ini memang custom ya, custom dari mobil yang cukup memuat cukup banyak gitu ya. Artinya ini juga kita tetap menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, diantaranya mobil tahanan ini. Untuk mereknya nanti kami cek ya. Ini kemarin saya cek warna hitam ya. Dilakukan customize ya, termasuk pemasangan jaring-jaring untuk pengaman itu juga kami lakukan. Dari 3 unit itu anggarannya berapa, Mas? Untuk anggarannya standar ya untuk pembelian mobil tersebut, dan tentunya kami lakukan custom juga gitu kan untuk memastikan keamanannya. Tapi kalau dilihat dari sejumlah APH itu mobil tahanan KPK itu dianggap cukup paling canggih dan dirakit oleh PT Ambulan Pintar Indonesia yang ada di Tambun. Nah, artinya apakah memang KPK menspesialkan penjahat koruptor ini ketimbang? Ya, KPK tentu dalam pengadaan mobil tahanan itu memastikan soal standar-standar keamanannya, itu kan, termasuk standar kelayakan kendaraan. Karena kami seringkali beraktivitas tidak hanya di dalam kota saja, di wilayah Jabodetabek saja, kami juga seringkali melakukan kegiatan misalnya sidang, ya, yang harus membawa tahanan keluar kota. Seperti kemarin kami membawa tahanan sampai ke Semarang untuk kegiatan-kegiatan sidang di sana. Oke. Ini?
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.